Halo guys, balik lagi di podcast Talk and Sit bareng gue Bernhard Rian. Oke, di episode kali ini gue akan membahas soal nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal sekaligus culture shock. Nah, di sebelah gue udah ada seorang pakar nomaden aja. Boleh diperkenalkan diri dulu? Ya teman-teman semua, kenalkan nama aku Imam Hamdani ya dari kuliah di Universitas Pajajaran di Fakultas Komunikasi dan Prodi TV Unpad juga bareng si Ben. Oke. Angkatan 21 betul ya? Ya, angkatan 21. Oke. Daripada berlama-lama dan menghabiskan durasi video ini, mending langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Nih Mam, gue denger lu tuh sering banget pindah-pindah tempat tinggal alias nomaden. Bener gak tuh Mam? Iya, benar banget. Bener banget ya. Ceritanya itu pertama kali aku lahir sebenarnya di Jambi, di Kabupaten Kerinci, yang paling terkenal se-Jambi ya, kalau kalian tahu. Ya. Si paling terkenal guys. Ya, terus kalau nggak salah tuh menjelang umur mendekati TK itu aku pindah ke Jawa Timur. TK 2 tahun di Jawa Timur, habis itu pindah lagi ke Jambi sampai SMP kelas 3. Itu SD sampai SMP kelas 3 ya. Terus SMA-nya balik lagi ke Jawa Timur. Dan entah kenapa juga kayaknya nggak sengaja gitu ya, tamat SMA ternyata keterima di Jawa Barat, yaitu di Universitas Pajajaran. Di Universitas Pajajaran. Oke, baik. Berarti itu 3 tempat tinggal dengan kebudayaan yang lumayan berbeda ya satu sama lain ya? Iya, lumayan berbeda banget. Nah, itu kalau boleh tahu nih, lu pindah-pindah gitu tuh karena ada urusan apa atau karena emang ngikut orang tua aja? Kalau sebenarnya sih secara jujur ya itu ngikut orang tua gitu. Sebenarnya kalau alasan tersendiri kenapa orang tua tuh pindah-pindah juga ya belum tahu, karena waktu masa-masa sering pindah tuh lagi masih kecil-kecilnya gitu, kayak masih polos-polosnya. Jadi ya udahlah ngikut aja gitu sama orang tua ya. Oke, tuh lu paling lama stay di mana tuh Mam? Kalau paling lama mungkin kayak hampir 11-12 aja sih, kayak SD 6 tahun ditambah 3 tahun SMP berarti kan 9 tahun tuh. 9 tahun ya. Nah, yang sekarang SMA baru sekitar 5-6 tahun lah ya, mungkin masih lama di sana sih. Masih lama di Jambi. Masih lumayan lama di Jambi berarti ya. Ya. Oke. Nah, itu terus perasaan lu tuh waktu pindah-pindah tuh gimana Mam? Apakah seneng atau justru malah sebel gitu? Ya awalnya sih sebel ya, apalagi kalau kita yang masih SD gitu kan gampang akrab sama teman-temannya, udah punya teman terus disuruh pindah gitu ya. Pindah kan nggak asik iya gitu sih, kan, kayak nggak seru banget gitu, nggak baru seru mau bonding gitu. Iya, baru mau bonding, tapi ya, sekarang lama-lama makin kesini, apalagi sekarang udah di Sumedang juga gitu, ya udahlah kita biasa aja gitu kan. Di mana kita tempat di situ kita tinggal ya di situ lagi dijunjung gitu kan. Ya udah gitu aja sih gitu. Berarti udah mulai bisa menerima lah ya. Iya. Oke. Nah, terus dari berbagai tempat yang lu tinggalin tuh di mana sih tempat yang menurut lu paling menggambarkan gue lah gitu, lu paling nyaman lah di situ tuh di mana Mam? Kalau itu ya gimana ya, setiap di tempat yang tepat itu pasti ada momen-momen tertentunya gitu yang membuat aku benar-benar nyaman gitu, apalagi kan di usia-usia tertentu gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang ya lebih nyaman di Jawa Timur sih, karena karena fasilitasnya lebih memadai, pendidikannya lebih maju dan tempatnya juga lebih maju gitu. Ya. Berarti kalau gue bilang ini lu pernah ngalamin culture shock juga dong pastinya ya? Ya pasti pernah. Pastinya. Itu boleh diceritain nggak pengalaman culture shock lu tuh kayak gimana? Apa yang lu rasain sampai wah ini ternyata gue lagi ngerasain culture shock nih gitu? Ya kalau dari kecil sebenarnya dari pindah dari TK ke SD itu udah ada culture shock tersendiri. Bahkan kan anak-anak sana tuh lebih cenderung gimana ya, memperlakukan anak baru itu secara kasar. Anak-anak sana tuh anak-anak yang di mana nih? Yang di Jambi? Di Jambi. Oh, yang di Jambi. Iya, aku waktu baru sampai ke sana tuh kayak benar-benar diskriminasi, dikucil-kucilkan gitu. Karena beda sendiri gitu ya. Tapi kalau setelah 9 tahun ya enggak sih, emang udah bisa bergaul juga, dan kayaknya sedikit salah pergaulan juga gitu. Salah pergaulan. Tapi setelah ini pindah ke SMA gitu lagi,
Oh gitu ketika aku apa namanya orang Jawa tapi nggak tahu istilahnya kejawanya gitu ya, kadang bahasa aku itu agak nyeleneh daripada mereka gitu, dan dari situ dibully lagi Oh, gitu. berarti walaupun yang sama-sama pakai bahasa Jawa pun juga Iya, ada kultur shocknya nih. iya, Wah, tetap menarik sih. ada perbedaan Tetap bahasa ada perbedaan gitu, ya. iya. Oke, menarik. Nah, terus selanjutnya nih, dari lu sendiri, lu tuh lebih nyaman untuk nomaden atau pindah-pindah tempat tinggal terus atau netep aja di satu tempat gitu? Nah, kalau sekarang sih ya ini menariknya ya, karena lebih sering ke sana kemari gitu, lebih banyak belajar tentang ciri khas seseorang, kayaknya lebih seru kalau kita tuh pindah-pindah tempat gitu. Kayak Lebih seru. belajar hal-hal baru lagi gitu Oke. tentang budaya mereka, sampai ya mungkin suatu saat nanti bisa ke Kapadokia gitu. Waduh. Iya. Amin. Amin. Ya, berarti bisa sekalian inilah ya, nambah-nambah ilmu juga nggak sih Iya, gitu, bener. membuka perspektif baru kan tentang lingkungan, tentang manusia lah. Ya, apalagi Indonesia ya kan. Iya, emang Indonesia tuh wah sangat menarik sih kalau dibahas soal ini. Oke, nih yang terakhir nih Mam, saran dan pesan dari lu untuk penonton di luar sana yang mungkin lagi ngerantau atau lagi ngerasain culture shock gitu, Mam. Coba boleh diberikan. Ya, kalau menurutku sih kayak yang mayoritas orang katakan aja lah ya. Misalkan kalian tuh cenderung lebih suka sendiri, tapi ya jangan gimana ya, jangan mulu-mulu menyendiri terus gitu. Kayak suka sendiri itu memang mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau menyendiri itu sering menyendiri dan nggak nyari teman dan nggak nyari relasi, itu bahkan menyakiti diri kita sendiri gitu. Dan ya seperti yang aku katakan yang di awal tadi, di mana kita berpijak di situ langit dijunjung gitu. Betul. Ya itu sih menurut aku. Oke, baiklah, mungkin segitu dulu Mam pertanyaan dari gue, dan mungkin juga video ini sudah selesai juga kan. Oke, segitu dulu podcast dari gue. Jangan lupa saksikan video yang lainnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share podcast Talk and Sit. Ben Hatrian signing out. Bye-bye.